Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Salvian Aulia dari kelas 10 TJKT 2 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 9 yaitu tentang managing file. Yang membahas Debian dan Ubuntu Administration Server ya teman-teman. Jadi di sini kita akan pelajari materi-materi apa saja yang akan kita bahas. Jadi di sini tuh ada 10 materi yang akan kita bahas. Kita akan bahas yang pertama itu struktur direktori pada Linux. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur direktori pada Linux. Nah, di sini itu yang paling atas itu bisa disebut dengan slash atau root. Nah, root adalah proses user yang paling tinggi dan bisa melakukan apa saja yang ada pada direktori ini ya teman-teman. Nah, karena pada materi ini ada di bawah root, untuk pemula kalian bisa mempelajari home terlebih dahulu. Home directory terlebih dahulu dan bisa mempelajari yang USR atau user terlebih dahulu. USR merupakan direktori yang digunakan untuk menyimpan aplikasi. Jadi kalau di Windows itu bisa sama dengan platform lain. Nah, kita bisa lihat di File Explorer ini di sini itu merupakan local disk C. Lalu ke profil teman-teman. Jadi USR itu sama seperti pada Windows. Selain USR, di Linux juga ada yang namanya home directory. Nah, home ini adalah direktori yang ada pada setiap user yang ada di Linux. Selanjutnya ada etc, tapi di sini tidak ada etc ya teman-teman. Nah, etc ini berfungsi untuk menyimpan seluruh konfigurasi pada Linux. Nah, kita langsung saja buka di aplikasi Debian-nya. Di aplikasi VirtualBox dengan Debian servernya ya teman-teman. Jika sudah masuk pada server Debian, di sini teman-teman bisa langsung cari file atau berkas. Nah, ini secara otomatis kita itu berada pada home directory. Nah, di home directory ini ada beberapa directory yang lain seperti desktop dokumen, gambar, dan lain-lain. Nah, untuk melihat user pada home directory, kita harus masuk ke directory home terlebih dahulu. Nah, berhubung di sini tidak ada order location, jadi di sini saya akan menggunakan cara lain. Caranya yaitu dengan mengklik titik 3 di atas itu, terus pilih yang properties. Nah, di sini itu teman-teman bisa klik yang icon folder ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik yang Debian GNU atau Linux. Nah, di sini kita akan mempelajari untuk melihat user saya itu saya akan mengklik yang home. Double klik. Nah, di sini itu ada user saya yaitu Salty. Baru seperti user pada Linux, ini itu akan bentuk user test seperti ini. Terus cara untuk mengecek parent directory kalian bisa klik yang ini. Nah, di sini itu bisa dilihat parent foldernya itu masih slash atau root ya teman-teman. Nah, untuk parent melihat directory home pada parent folder, kita harus melihat pada directory yang ada pada home. Di sini teman-teman terlebih dahulu itu masuk ke directory home, kemudian klik 2 kali pada direktorinya teman-teman. Kemudian jika sudah seperti ini, teman-teman bisa klik titik 3 di atas, terus pilih yang properties. Terus di sini teman-teman bisa lihat ini sudah bukan slash ya teman-teman, ini sudah home. Nah, ini materi yang pertama, kita lanjut pada materi yang kedua. Jadi di sini kita sudah memasuki materi yang kedua yaitu tentang navigasi pad. Nah, navigasi pad ini merupakan mempelajari mengenai basic command atau perintah-perintah dasar yang digunakan di Linux. Jadi ini merupakan perintah dasar yang kita gunakan pada CLI. Karena kita akan mengkonfigurasi log dengan CLI. Kita mulai dari yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu di sini saya akan memasukkan perintah. Ini kita masuk ke terminal Debian terlebih dahulu. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan perintah cd. Perintah cd ini untuk mengganti direktori, lalu ada perintah pwd. Perintah pwd ini untuk melihat direktori saat ini, lalu ada juga perintah ls. Perintah ls ini untuk melihat file apa saja yang ada pada setiap direktori. Nah, langsung saja saya akan masuk ke root. Saya akan ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jika sudah masuk ke directory root, di sini teman-teman bisa ketikkan su, terus masukkan kata sandi. Nah, jika sudah,
Di sini itu teman-teman bisa memilih folder root. Kemudian di sini itu teman-teman bisa cari itu yang tulisannya root. Double klik. Di sini teman-teman bisa masukkan kata sandi atau password root teman-teman. Terus klik yang authenticate. Nah, di sini itu foldernya itu masih kosong ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pergi ke terminal lagi. Terus di sini teman-teman bisa ketikkan perintah cd /spasi/root. Nah, jika sudah di enter, untuk melihat filenya di terminal itu teman-teman bisa ketikkan ls. Nah, di sini itu tidak menampilkan output apapun, karena pada filenya tersendiri tidak memiliki file ya teman-teman. Jadi terminal pun tidak menampilkan output apapun. Nah, lalu saya akan masuk ke home directory. Nah, kita ketikkan cd /home, lalu enter. Lalu di sini saya akan ketikkan ls. Lalu sudah seperti ini. Di sini akan muncul folder saya yaitu Celtic. Nah, lalu saya akan memastikannya ke home. Nah, di sini teman-teman bisa klik 2 kali pada yang home ini. Kemudian di sini itu kan sudah terdapat folder saya, teman-teman. Kemudian jika sudah, di sini kita bakal kembali ke terminal. Saya akan masuk ke terminal terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah masuk lagi ke terminal. Di sini teman-teman bisa ketikkan perintah cd // terus enter. Nah, di sini saya akan melihat file apa saja yang ada pada root dengan perintah ls. Nah, jika sudah di enter itu seperti ini tampilannya. Di sini itu terdapat banyak file atau beberapa file. Di sini saya akan memastikannya. Nah, di sini terdapat banyak sekali file ya teman-teman, seperti bin, etc, home, dan lain-lain. Lalu caranya supaya kalian bisa masuk ke directory lain, di sini saya akan memberikan cara supaya teman-teman bisa masuk ke directory lain dengan cara memasukkan perintah cd. Nah, di sini saya akan masuk ke directory run, cd /run. Setelah di enter, itu di sini itu kita bisa cari yang directory run ya teman-teman. Nah, ini saya sudah berada di directory run. Terus di sini kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Di sini kita sudah memasuki materi yang ketiga yaitu absolute versi relative path. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebentar mengenai absolute dan relatif. Jadi absolute pada path merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawali dengan tanda slash. Dan jika relatif itu tidak diawali dengan tanda slash ya teman-teman. Nah, jadi sebagai contoh, di sini sudah saya di directory home, itu kita akan pergi ke directory bin. Itu kita harus menggunakan perintah tanda root. Jadi pada awalnya jadi kayak /bin gitu, /bin. Karena bin itu terhalang oleh USR, kita membutuhkan command root untuk langsung memasuki bin. Jika saya sedang berada di directory USR atau user dan ingin masuk ke bin atau lib, saya tidak perlu mengawali dengan tanda root. Jadi jika dari home akan ke bin, saya harus menggunakan absolute. Jika dari USR ke bin, saya menggunakan relatif ya teman-teman, menggunakan relative path. Nah, langsung saja kita praktekkan. Di file ini kalian akan diarahkan ke home directory ya teman-teman. Ini home directory, di terminal itu kita bisa ketikkan ls. Nah, pada home directory ini terdapat beberapa folder. Bisa kita lihat seperti desktop, dokumen, gambar, dan lain-lain. Lalu saya akan memasuki directory root dengan cara ini.
kita bisa masuk ke filenya terlebih dahulu, terus kita klik titik 3 di atas, pilih properties, lalu kita klik yang ini, lalu kita klik GNU Linux. Nah, di sini itu kita sudah masuk root ya teman-teman. Di terminalnya ini kita sudah bisa masuki perintah masuk ya teman-teman. Terus enter. Di sini kita masukkan kata sandi rootnya. Lalu setelah itu kita bisa ketikkan cd spasi slash. Lalu enter. Di sini saya sudah berada di root ya teman-teman. Nah, saya akan praktekkan absolute path terlebih dahulu. Saya akan masuk ke folder etc terlebih dahulu. Kita masuk ke folder etc terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini sudah klik 2 kali, di sini itu sudah. Di sini saya akan masuk ke folder apc2. Terus double klik. Nah, di sini saya akan masuk ke terminal. Nah, di sini saya sudah masuk ke terminal menggunakan perintah cd spasi slash etc slash apache2. Nah, jika sudah di enter, teman-teman bisa ketik pwd terus enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke folder Apache ya teman-teman. Terus saya akan masuk ke Apache menggunakan relatif. Dengan menggunakan cara kita bisa ketikkan perintah cd spasi slash lalu enter. Nah, di sini kita ketikkan lagi perintah cd apache2. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini menampilkan output. Ini tidak ada file di apache2. Jika kalian ingin masuk ke apache2 dengan menggunakan relative path, maka di sini saya harus masukkan dulu etc ke etc. Jadi saya akan ketikkan cd etc, lalu ketikkan cd apache apache2. Nah, jika sudah di enter, di sini itu bisa kita lihat bahwa kita sudah masuk ke cd etc cd apache2. Di sini kita sudah memasuki materi yang keempat, yaitu spesial karakter. Di sini kita sudah masuk di Debian desktopnya teman-teman. Ini kita di Debian terminal Debiannya. Di sini itu ada sebuah lambang atau tanda melengkung. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ini itu menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya kita bisa ketikkan pwd. Setelah di enter, bisa dilihat bahwa saya sudah berada di directory home. Lalu jika saya akan ketikkan su ke directory root, ini kita masukkan kata sandi. Nah, lalu jika sudah di enter, di sini itu bisa dilihat bahwa saya sudah berada di directory home slt. Tidak ada lambang bergelombang atau melengkung di depannya karena directory ini itu directory root, bukan directory slt lagi. Lalu home directory root itu ada pada directory yang namanya root. Di sini kita bisa ketikkan perintah cd spasi slash root. Nah, jika sudah di enter itu di sini lengkungannya sudah muncul ya teman-teman. Ini yang bergelombangnya ini sudah muncul. Ini sudah muncul ya teman-teman. Maka saya sudah berada di home directory root. Nah, kita bisa mengeceknya dengan mengetikkan pwd. Nah,
Lalu di sini bisa dilihat bahwa saya sudah berada di home directory ya teman-teman. Selanjutnya ada karakter $. Ini di sini saya exit terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat gambar $. Di sini itu kita melambangkan kita masih berada di user. Jadi jika lambang dolarnya masih ada, kita tidak bisa kita tidak bisa memiliki hak akses sepenuhnya. Nah, ini ada lambang pagar, itu ada lambang dari root. Jadi di sini saya akan masuk ke root, bisa ketikkan lalu di sini kita passwordnya. Nah, di sini saya akan ketikkan perintah cd spasi / lalu enter. Nah, di sini sudah menandakan bahwa saya sudah berada di root dan sudah mendapatkan hak akses yang penuh. Selanjutnya ada lambang titik. Lambang titik ini melambangkan atau menandakan directory. Sekarang jika saya ketikkan ls, jadi saya akan melihatkan file pada directory sekarang. Nah, jika sudah di enter ini tampilannya seperti ini, saya sudah bisa masuk ke root ya teman-teman. Lalu saya ketikkan ls lagi. Lalu di sini saya masukkan cd etc lalu enter. Nah, jika ada lambang titik 2 seperti ini ya teman-teman. Jadi lambang titik 2 ini merupakan melambangkan parent directory atau directory yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya ini root ya teman-teman. Sebelum etc ini merupakan root. Lalu saya akan masuk ke directory yang ada pada etc dengan mengetikkan Nah, di sini terlihat bahwa ada directory di sini terlihat ada directory Apache. Ini ya teman-teman, ini ada directory Apache. Apa itu? Lalu setelah itu saya akan masuk ke Apache 2. Bisa ketikkan perintah cd Apache 2. Lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa ketikkan lagi pwd teman-teman. Nah, jika sudah di enter, di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya sudah berada di directory Apache 2. Lalu parentnya apa sih ya teman-teman? Jadi parentnya itu etc teman-teman, etc. Jadi saya akan ketikkan cd terus enter. Bisa teman-teman lihat di sini tuh saya sudah kembali ke etc ya teman-teman. Ini bisa dilihat bahwa di sini itu ada spasi titik 2 ya teman-teman. Setelah itu enter. Nah, di sini kita sudah masuki materi yang kelima, yaitu membuat file dengan touch. Kita langsung saja masuk ke terminalnya. Nah, di sini kita akan membuat file dengan touch. Jadi, di sini langkah awalnya kita masukkan perintah pwd, lalu enter. Nah, setelah itu di sini saya sudah berada di home directory dengan user Salty. Lalu di sini saya akan masukkan perintah ls, lalu enter. Nah, di sini saya belum membuat file apapun di dalam directory home saya. Nah, saya akan membuat file yaitu dengan cara ketikkan perintah touch file.txt. Jika sudah di enter, di sini saya akan memasukkan perintah ls untuk memastikan
apakah file yang baru saja kita buat itu sudah berhasil atau tidak. Ini kita ketikkan perintah ls, lalu enter. Nah, di sini bisa dilihat ada file txt. Berarti file yang sudah kita buat itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah, terus kita bisa mengeceknya di file ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada teman-teman, sudah terlihat itu file txt-nya sudah berhasil. Lalu di sini saya akan mencontohkan cara membuat file di dalam dokumen. Cara membuat file tanpa masuk ke direktorinya ya teman-teman. Jadi semisal saya ingin membuat file di dalam dokumen tanpa harus masuk ke dokumen terlebih dahulu. Di sini kita bisa menggunakan cara absolute path dengan cara memasukkan perintah. Ini saya akan masuk ke terminal terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan perintah touch spasi slash dokumen slash abc.txt. Touch spasi slash dokumen. Ini ada spasinya. Spasi abc.txt. Kita enter ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat pada foldernya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek ke foldernya. Nah, jadi di sini itu sudah berhasil ya teman-teman karena sudah tersimpan di directory home-nya teman-teman. CLI-nya apakah ada atau tidak? Di sini kita bisa masukkan perintah ls, lalu enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada abc.txt. Nah, di sini berarti sudah ada ya teman-teman, atau sudah berhasil. Kemudian saya akan menghapusnya, menghapus filenya. Menghapus file yang baru saja kita buat. Dengan cara klik kanan, lalu pilih yang ini, terus di sini kita akan masukkan perintah ls spasi dokumen slash untuk melihat apakah sudah terhapus atau belum. Di sini itu sudah terlihat bahwa tidak ada dokumen atau sudah tidak ada file apapun. Di sini kita sudah masuk materi yang keenam, yaitu perintah ls advance. Jadi perintah ls advance itu apa sih? Jadi perintah ls advance itu merupakan nantinya itu akan memperlihatkan lebih detail dibandingkan perintah ls biasa. Nah, untuk caranya kita langsung masuk saja ke aplikasi VirtualBox-nya. Jadi di sini saya sudah masuki terminal pada Debian desktop-nya. Lalu di sini saya akan coba untuk masukkan perintah ls. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, di sini itu terdapat menampilkan seperti desktop dokumen dan gambar lain-lain. Jika saya masukkan perintah ls spasi -a lalu enter, maka di sini terdapat banyak file. Selain desktop dokumen, di sini terdapat config, lalu dash logout ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman itu perhatikan, di sini itu terdapat file yang depannya itu titik. Depannya titik ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat file yang depannya itu titik. Nah, ini jika ada tanda titik di depannya itu merupakan atau dinamakan dengan hidden interface atau interface yang tersembunyi ya teman-teman. Lalu saya akan ketikkan lagi ls spasi -l.
Nah, ini itu fungsinya itu untuk memperlihatkan setiap detail pada file atau directory. Lalu jika sudah di-enter, itu teman-teman bisa lihat terdapat tanggal dan bulannya teman-teman. Berhubung saya membuat filenya itu pada tanggal 17 Februari, ini jadi tanggal dan bulannya itu sama ya teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa menggabungkan sama semua perintah-perintahnya itu untuk melihat keduanya itu bisa untuk melihat file dan tanggalnya juga. Jadi teman-teman itu bisa menggabungkan perintah-perintahnya itu untuk melihat tanggal dan untuk melihat hidden interface, hidden filenya dan tanggalnya. Jadi teman-teman itu bisa masukkan perintah ls min la spasi min ls. Lalu di sini juga bisa teman-teman menggabungkan semua perintahnya ini untuk melihat keduanya. Itu untuk menghubungkan perintah untuk melihat hidden dan tanggalnya itu untuk melihat hidden file dan tanggalnya. Teman-teman bisa menggabungkan dengan ls spasi min la. Nah, jika sudah di-enter itu teman-teman di sini bisa lihat bahwa file atau directory yang di depannya ada titiknya, itu teman-teman bisa lihat dan yang depannya yang file depannya itu ada titiknya, ini merupakan ada yang dinamakan dengan hidden files. Ada yang biasa disebut dengan file yang tersembunyi ya teman-teman. Nah, ini juga ada tanggal dan bulannya teman-teman. Ini adalah hasil perintah dari perintah ls min la tadi. Nah, ini materinya cukup sampai sini, kita masuk ke materi yang berikutnya. Jadi di sini kita sudah masuk ke materi yang ketujuh, yaitu membuat direktori dengan mkdir. Nah, jadi di sini saya sudah masuk ke terminal desktop dari Debian-nya. Kemudian di sini kita itu mau membuat direktori menggunakan perintah mkdir. Terus di sini kita ketikkan perintah ls, lalu enter. Nah, di sini bisa dilihat ada file direct new-nya. Lalu teman-teman itu di sini bisa masuk ke dalam directory new ini dengan mengetikkan cd direct new slash kemudian enter. Nah, di sini itu saya sudah masuk ke directory new-nya. Lalu setelah itu saya akan praktekkan cara membuat directory dalam directory. Pertama itu kita bisa ketikkan perintah mkdir clt. Lalu jika sudah di enter, di sini itu saya juga akan membuatnya lagi. Kita ketikkan mkdir sel 1 slash sel 2 sel lalu enter. Lalu saya juga akan membuatnya lagi dengan cara mkdir sel 1 slash sel 2 sel 3. Lalu setelah itu bisa ketikkan ls. Nah, jika sudah di enter ini nanti file salah satunya ini sudah ada teman-teman. Lalu setelah itu kita ketikkan perintah cd sel 1. Nah, setelah di enter, ini di sini saya sudah masuk ke dalam sel 1. Saya akan lihat file apa saja yang ada pada sel 1 ini dengan mengetikkan perintah ls. Nah, di sini terdapat sel 1 ini ada sel 2 di dalam sel 1. Lalu di sini yang file pada sel 1 ini ada, kita akan masuk ke sel 2 ini dengan ketikkan perintah cd sel 2. Nah, di sini saya sudah masuk ke sel 2. Di sini saya akan mengecek file apa saja yang ada pada sel 2 dengan ketikan ls.
Nah, di sini saya itu tidak ada filenya pada sel 2 karena saya belum membuatnya. Jadi saya akan masuk ke sel 3. Nah, di sel 3 ini itu terdapat tidak mempunyai file ya teman-teman, karena saya belum mengisinya. Yang sel 3 itu. Di sini kita akan ketikkan ulang cd sel 3-nya. Terus di sini kita ketikkan ls, karena yang sel 3 ini kan yang terakhir ya, jadi ini tidak akan memiliki file directory yang ada di dalam sel 3 ini. Nah, di sini kita sudah memasuki materi yang ke-8 yaitu perintah cp atau komen. Komen cp ini merupakan perintah untuk mengcopy atau menduplikasikan file atau directory yang lain. Jadi di sini kita langsung saja praktekkan ya teman-teman. Kita buka Debian desktopnya terlebih dahulu. Nah, di sini itu file yang akan teman-teman copy itu bisa diklik kanan. Lalu pilih yang copy atau salin. Nah, terus lalu filenya jika sudah di copy itu teman-teman bisa memastinya atau menempelnya di directory lain. Di sini saya akan menempelkannya di sini saja. Ini kita sudah tempel atau paste. Di sini itu sudah terdapat atau proses pengkopiannya sudah berhasil. Ini itu terjadi juga pada di file manager. Jadi di sini teman-teman itu bisa ke terminal Debian desktopnya. Saya akan memindahkan yang halo txt3, lalu di sini kita bisa buka terminalnya terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan atau masukkan perintah cp dokumen /hello.txt spasi /home/slt. Nah, di sini bisa dilihat file halo3.txt-nya itu sudah berhasil ya teman-teman. Karena di sini sudah ada. Ini sudah tercopy atau sudah terduplikasikan. Lalu jika ingin mengcopy semua file, itu kalian itu bisa ketikkan perintah cp spasi sel1.txt sel2.txt sel3.txt. Nah, jika sudah di enter, di sini itu teman-teman bisa ketikkan cp halo1.txt spasi halo2.txt spasi halo3.txt. Lalu setelah itu desktop, / lalu jika sudah di enter, di sini kita bisa lihat filenya apakah sudah terlihat, sudah terpindah semua atau belum. Nah, jika sudah itu di home ini teman-teman bisa lihat di sini itu sudah terpindah di desktop semua ya teman-teman, sudah berhasil. Setelah itu kita lanjut
Jika menggunakan cara lain dengan menggunakan bintang. Teman-teman bisa menggunakan perintah bintang ya teman-teman. Di sini kita ketik cp spasi bintang. Lalu di sini teman-teman ingin memindahkannya di mana? Di sini saya akan memindahkannya di publik saja. Kita ketikkan publik. Lalu jika sudah di enter, di sini itu teman-teman bisa pindah ke file apakah sudah berpindah atau di publik atau belum. Nah, ini kita sudah terpindah ya di dalam publik ini, bisa dilihat. Jika teman-teman ingin mengcopy sebuah directory itu, teman-teman itu bisa ketikkan di sini cp spasi /1/sel2/sel3 spasi /home. Nah, di sini juga sudah di enter ini teman-teman, itu bisa cek lagi apakah sudah terpindah atau belum. Nah, jadi di sini itu bisa dilihat ini itu sudah terdapat filenya. Jadi di sini itu kita sudah berhasil untuk mengecek sel 1, 2, dan 3-nya. Nah, di sini kita sudah memasuki materi yang ke-9, yaitu tentang perintah mv. Jadi perintah mv merupakan sebuah komen atau perintah untuk merenam sebuah directory. Nah, pada perintah ini juga digunakan untuk memindahkan file ya teman-teman. Di sini saya juga sepertinya akan menggabungkan perintah mv dan rm, poin ke-9 dan 10. Di sini saya akan mengganti nama atau merenam file hello.txt1 itu dengan replace ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan perintah mv hello1.txt spasi replace .txt, enter. Lalu kita ketikkan perintah ls. Nah, di sini teman-teman itu bisa lihat hello.txt-nya. Ini nama filenya, ini sudah berubah menjadi replace ya teman-teman. Untuk memindahkan file kita bisa ketikkan perintah mv spasi dokumen /hello2.txt spasi /home/lt, enter. Nah, lalu saya akan cek apakah sudah terpindah. Nah, ini halo 2-nya sudah terpindah di home. Di dokumen itu sudah berpindah ke home ya teman-teman. Di sini kita sudah masuki materi yang terakhir, yaitu perintah rm. Jadi perintah rm ini digunakan untuk meremove atau menghapus file dan juga bisa untuk menghapus directory ya teman-teman menggunakan perintah rm ini. Nah, di sini saya akan mencoba mempraktekkan atau menghapus file replace yang tadi kita sudah rename dengan ketikan perintah rm spasi replace.txt, lalu enter. Lalu berikan perintah ls. Nah, di sini itu teman-teman bisa lihat bahwa replace ini, file replace yang replace.txt ini sudah terhapus ya teman-teman. Lalu untuk menghapus file kalian bisa ketikkan rm halo. Jadi rm halo bintang .txt. Ini nanti di enter. Terus di sini kita ketikkan ls.
itu teman-teman bisa lihat bahwa di sini itu baik itu halo 1, halo 2 maupun halo 3 sudah tidak ada ataupun sudah terhapus. Jadi ini sudah berhasil penghapusannya. Lalu di sini saya akan menghapus directory yaitu direct new yang telah saya buat sebelumnya menggunakan perintah mkdir. Mkdir direct new slash. Nah, ini kita sudah enter. Nah, kita kan sudah menghapus direct new, lalu di sini kita itu bisa cek di file direct new-nya ini sudah terhapus. Seharusnya sih. Nah, ini karena sudah terhapus berarti sudah berhasil. Di sini kita itu akan menghapus directory 1 yaitu nya sel 1. Di sini saya menggunakan perintah mkdir sel 1. Setelah di enter itu teman-teman bisa lihat directory mkdir ini terdapat output Nah, di sini jika ingin menghapus sel 1 karena sel 1 ini jika ingin menghapus sel 1 ini karena di sel 1 ini ada sel 2 dan sel 3, maka kita tidak dapat menghapus satu persatu terlebih dahulu menggunakan perintah mkdir. Terus di sini kita bisa ketikkan mkdir sel 1 slash sel 2 slash sel 3. Nah, jika sudah di enter, kita akan menghapusnya yang sel 2 atau menggunakan perintah mkdir sel 1 slash sel 2. Lalu kita juga akan menghapus di sel 1 menggunakan perintah mkdir sel 1. Lalu saya akan ketikkan di sini ls. Ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan tentang materi bab 9 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.